Ya, saudara, pemerintah menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah atau biasa disebut sebagai peserta mandiri nanti mulai 1 Juli 2020. Keputusan pemerintah ini kemudian menimbulkan banyak kontra karena diambil saat BPJS Kesehatan memang dibayangi defisit di satu sisi. Satu sisi yang lain, saat ini masyarakat luas tengah berada dalam masalah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong sampai 30% dan lain-lain. Untuk membahas masalah ini sudah bergabung secara daring tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Doni Gahral Adian. Selamat pagi, Mas Doni. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dan kemudian hadir juga Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Rolas Sitinjak. Bang Rolas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Saya ingin menambah wawasan saja berkaitan dengan hal ini, mewakili juga masyarakat luas. Mas Doni, apakah ini berarti pemerintah tidak mengindahkan apa yang sudah diperintahkan oleh Mahkamah Agung bahwa BPJS Kesehatan tidak menaikkan iurannya? Baik, jadi setelah keputusan MA, maka pemerintah harus mengeluarkan Perpres baru. Jadi memang ini Perpres yang merupakan konsekuensi hukum dari keputusan MA. Nah, kalau kita lihat dalam Perpres ini, maka tentu saja yang perlu kita perhatikan ada dua, ya. Pertama adalah faktor memang anggaran, ya. Tapi yang kedua adalah faktor keadilan. Kenapa? Karena kita lihat di sini justru ya untuk penerima bantuan iuran, terutama pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, itu subsidinya di tahun ini ditambah. Jadi untuk Juli sampai Desember itu hanya membayar 25.500, jadi 16.500 disubsidi. Dan nanti 2021 hanya membayar 35.000, artinya disubsidi Rp7.000 dari 42.000 untuk yang kelas 3 begitu. Nah, yang kedua ya ini adalah faktor keadilan atau variabel keadilan. Kenapa? Karena keadilan itu bukan memberikan semua secara rata, tapi distribusi beban. Yang mampu ya ditingkatkan, yang tidak mampu diringankan. Begitu. Artinya data menunjukkan ya peserta untuk kelas 1 dan kelas 2 itu ya tidak pernah menunggak. Artinya apa? Mereka mampu untuk membayar ya seperti yang ditetapkan. Itu kelas 1 150.000, kelas 2 100.000 dengan Perpres nomor 4 tahun 2020. Betul. Di mana kalau kita bicara pembagian antara pemberi kerja dan peserta, 4% dari pemberi kerja, 1% dari peserta. Nah, hal-hal semacam ini saya kira perlu dipahami. Jadi bukan semata-mata faktor defisit atau variabel defisit yang dikedepankan, tapi juga keadilan. Keadilan itu distribusi beban. Artinya yang mampu ya diberikan beban lebih, tapi yang tidak mampu diringankan, dan meringankan ini luar biasa. Di tahun ini tadi saya katakan hanya membayar 25.500, dan mereka yang terdampak COVID-19 dan menunggak itu ya bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya hanya dengan membayar paling banyak 6 bulan. Artinya lebih kurang dari 6 bulan juga tidak masalah dan bisa aktif kembali karirnya dan mendapatkan manfaat. Begitu Mas Bayu. Ya, penjelasan ini bisa kita terima kalau situasinya normal begitu Mas Doni. Ini masyarakat mampu tidak mampu, atas sampai bawah semua terkena dampak mengenai pandemi COVID-19 kan. Banyak yang pengusaha juga tidak bisa menjalankan usahanya begitu. Di mana penjelasannya ketika Presiden menandatangani Perpres ini, peraturan Presiden ini, sementara Presiden juga hampir setiap hari mengatakan kita akan terus membantu masyarakat untuk mengatasi pandemi ini. Di mana situasinya pemerintah bisa menjelaskan masyarakat di satu sisi kehilangan daya beli, tetapi kemudian harus membayar BPJS Kesehatan yang juga penting bagi mereka. Artinya, kenapa dinaikkan sekarang, Mas Doni? Baik, jadi begini ya, ini berjalan paralel dengan paket stimulus ekonomi ya untuk kemudian memulihkan ekonomi, meminimalisir PHK dan memberikan daya beli bagi mereka yang terdampak. Begitu. Ya. Jadi ini kan 405 triliun untuk... Di situ masalahnya Mas Doni, di situ masalahnya. Daya beli sedang diupayakan, tetapi kemampuan membeli yang perlahan akan naik ini mudah-mudahan begitu, kan pasti akan didulukan untuk kesehatan. Masyarakat tidak bisa lagi membeli konsumsi. Bagaimana itu kemudian bisa terjadi? Sekali lagi, apakah tidak lebih baik ini ditunda sebentar, sehingga ketika daya belinya sudah naik,
tidak terburu-buru pada saat ini BPJS Kesehatan iurannya naik, Mas Don? Ya, jadi saya katakan tadi bahwa penerima bantuan iuran 130 juta, ya 21 juta lebih itu adalah pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja. Ini yang kemudian diprioritaskan, ya, sehingga ya hanya membayar 25.500 per Juli sampai Desember. Artinya apa? Mereka disubsidi lebih besar tahun ini karena ada COVID-19. Tahun depan 2021 mereka tetap disubsidi, ya hanya membayar 35.000. Ya, dari Rp7.000 disubsidi oleh pemerintah dan 100% disubsidi, begitu. Ya, semuanya disubsidi. Nah, mereka yang mampu membayar tentu saja, ya, dengan berbagai pertimbangan dan kalkulasi itu dianggap memiliki kemampuan untuk ya membayar asuransi kesehatan sebesar 150.000 untuk kelas 1 dan untuk kelas 2. Nah, jadi 100.000 untuk kelas 2. Jadi ini saya kira Mas Bayu, ya kita bukan berbicara soal bahwa negara sedang kesulitan keuangan, ya defisit dan lain sebagainya, tapi yang paling penting adalah di prinsip keadilan. Keadilan itu saya kira yang berkekurangan diringankan, yang lebih mampu itu tentu saja bebannya ditingkatkan. Karena prinsip BPJS kan gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua. Ini kan prinsipnya prinsip gotong royong. Ya, jadi mereka yang membayar lebih itu akan punya kontribusi terhadap mereka yang tidak mampu, membayar lebih. Jadi prinsip solidaritas gotong royong ini harus diperhatikan sehingga kalau ditingkatkan sedikit bagi yang mampu, itu manfaatnya akan turun kepada mereka yang kurang mampu. Begitu, Pak. Baik, kita dengar sudah alasannya. Bang Rolas, Anda setuju dengan alasan pemerintah ini? Silakan. Jadi terima kasih. Jadi alasan pemerintah itu alasan pemerintah itu bisa kita terima dengan logika. Cuman ada beberapa tambahan atau beberapa masukan yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah pada saat ini, walaupun BPKN juga merupakan bagian daripada pemerintah. Yang pertama adalah agar ada upaya yang lebih serius lagi untuk mendapatkan dana dalam hal menyumbang iuran BPJS. Contoh misalnya, kenapa kita tidak buat regulasi, segala regulasi atau segala pengurusan dokumen-dokumen yang formal, dokumen-dokumen umum, agar menyertakan bahwasanya peserta tersebut sudah membayar dan mempunyai iuran BPJS. Misalnya, dalam hal membuat SIM, membuat KTP, atau membuat dokumen-dokumen umum lainnya. Sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman Dirjen Pajak. Ya, ketika orang hendak mendirikan PT, semua orang yang ada di dalam nama PT itu harus punya NPWP. Akhirnya mau nggak mau orang akan mengurus NPWP, gitu loh. Atau ada upaya-upaya lain lagi dalam hal pencapaian untuk mendapatkan iuran. Misalnya lagi pajak. Kenapa kita malu-malu? Kenapa nggak pajak rokok dinaikin aja, atau pajak minuman keras, atau pajak barang mewah untuk menambahin iuran BPJS tersebut? Jadi kenapa harus dibebankan kepada masyarakat lagi, gitu loh? Apalagi temanya, judulnya adalah pemerintah saat ini sama-sama kita tahu bagaimana keadaan BPJS. Juga kita sama-sama tahu bagaimana keputusan MA yang membatalkan kenaikan, sehingga harus direspon dengan keputusan presiden yang baru lagi terhadap besaran iuran, gitu loh. Cuman sepertinya momennya memang kurang tepat pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana daya beli lagi lemah, semuanya lagi lemah, dan masyarakat sekarang lagi keadaan COVID seperti ini. Gitu. Yang paling penting buat kami Pak Mas Bayu, buat kami dari BPKN adalah agar supaya pemerintah lebih serius lagi, supaya pemakai BPJS itu ketika digunakan di rumah sakit sudah bukan warga kelas 2 lagi. Sampai sekarang kan masih seperti itu yang kita rasakan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan ya Mas Doni sebagai salah satu juga suara dari masyarakat. Dari beberapa yang kemudian muncul, KSP pasti melihat ini semua di media sosial maupun di media konvensional begitu, bahwa masyarakat banyak yang kurang setuju, banyak yang kontra mengenai hal ini. Kira-kira kan begitu Mas Doni. Bahkan ada yang mengatakan ini seperti kita dapat prank katanya dari Pak Presiden. Kita kira ini kita akan, setelah koreksi saya Bang Rolas, Januari sampai Maret ya kita membayar begitu. Nah April ini tidak
kita kembali membayar iuran normal begitu, nanti beberapa bulan ke depan kan kita seperti bulan Juli nanti kita harus membayar, ada kenaikan lagi. Ini seperti roller coaster begitu untuk iuran BPJS bagi masyarakat. Sekali lagi di tengah pandemi yang sekarang daya beli masyarakat semua berkurang begitu. Nah, hal semacam ini kemudian membuat pemerintah dirasa memberikan harapan-harapan palsu. Presiden memberi prank, hal-hal semacam ini. Bagaimana penjelasannya agar masyarakat bisa mengerti situasi ini? Di situasi pandemi COVID-19, Mas Doni. Baik, jadi memang situasi sedang sulit dan pilihan-pilihan juga menjadi sulit. Seperti tadi misalnya untuk menaikkan pajak, ya tentu saja ini harus ditimbang masa-masa karena justru sekarang yang dialami oleh industri sedang sulit-sulitnya begitu. Kalau dinaikkan pajak tentu saja akan menambah kesulitan mereka, terutama yang padat karya. Nah, jadi semua variabel ditimbang dengan bersama, dengan masa-masa, tapi sekali lagi hanya dua variabel yang perlu diperhatikan. Ini yaitu memang persoalan anggaran, ya, yang tadi sudah diberikan masukan juga bagaimana menyelesaikan masalah anggaran ini. Apakah ada perpajakan atau menaikkan cukai dan sebagainya. Ini saya kira ditimbang secara masa-masa. Tapi yang kedua adalah ini tadi sekali keadilan. Karena bagi pemerintah, ya, BPJS adalah prinsip gotong royong. Ya, mereka yang lebih mampu membantu mereka yang kurang mampu. Dan yang kurang mampu disubsidi oleh pemerintah, ya untuk tahun ini cukup besar. Ya, sejak 16.500, jadi hanya membayar 25.500 untuk pekerja bukan penerima upah maupun bukan pekerja kelas 3. Ya. Kelas 3. Nah, jadi banyak pilihan memang, tapi semua pilihan menjadi sangat sulit sekarang karena kondisi pandemi. Ya, dan pemerintah tetap komitmen ya untuk ya menangani mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini dengan bantuan sosial, jaringan pengaman sosial dengan berbagai skema yang sudah disiapkan, ya. Dan sambil juga memperbaiki kualitas BPJS itu sendiri, kualitas pelayanannya, ya bagaimana hubungan rumah sakit dengan BPJS dan lain sebagainya. Ini yang saya kira menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kalau layanan diperbaiki, ya kemudian kualitas diperbaiki, ya rumah sakit juga komplai terhadap aturan yang ditetapkan begitu. Saya kira tidak ada masalah. Ini kan menjadi masalah adalah ya membayar tetapi kemudian layanannya tidak sesuai. Ini yang saya kira akan menjadi bahan evaluasi terus-menerus untuk pemerintah. Ya, salah satu alasan yang juga disampaikan selain oleh Mas Doni sebagai KSP, juga oleh Humas dari BPJS Kesehatan, Bang Rolas, adalah ini akan dipakai banyak sekali untuk kemudian meningkatkan kualitas pelayanan. Bisa itu terjadi, sementara kita sudah dengar banyak janji sebetulnya dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan. Bagaimana di lapangan BPKN melihat? Terima kasih. Saya hanya mau menanggapi sedikit tadi yang dinyatakan Mas Doni. Yang kita maksud pajak itu adalah pajak barang mewah, Mas. Pajak barang, bukan pajak secara keumuman, tapi barang mewah atau cukai. Ini hanya masukan aja, Mas. Nah, di dalam prakteknya pengguna BPJS ini masih seperti warga kelas 2. Kita ambil contoh kecil. Sekarang kita ke rumah sakit harapan kita. Bagi orang yang mau menggunakan layanan BPJS, ngantrinya itu bisa jam 5 subuh, Mas. Dari jam 5 subuh sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi kalau menurut kami, menurut kami tidak ada perubahan. Masih tetap warga kelas 2. Pengguna kartu BPJS di rumah sakit. Pasti ini lingkarannya pasti kita sama-sama tahu lah ya. Masalah bayaran, masalah rumah sakit, masalah ada yang katanya kuota, ada yang katanya keterbatasan, dan lain-lain, kebijakan rumah sakit, dan macam-macam. Ini yang harus dievaluasi. Bagaimana sebagai nawacita Pak Jokowi, Pak Presiden, selalu mengatakan negara harus hadir ya di dalam setiap kehidupan masyarakat, aspek-aspek apalagi ini masalah kesehatan. Ini yang harus lebih serius lagi diperhatikan. Outputnya, ujung-ujungnya ini kan masalah duit juga, ini kan masalah dana. Ya, kalau pihak rumah sakit menyatakan kalau bayarannya lancar, semuanya beres, ya pasti akan semuanya seperti yang diharapkan gitu loh. Ini seperti seperti bola yang muter-muter aja, kita nggak tahu di mana ujungnya kira-kira. Oke, nah ada jaminan singkat Mas Doni, kalau ini kemudian tetap dinaikkan, masyarakat kemudian membayar begitu, pelayanannya akan menjadi lebih baik, tidak lagi menjadi warga kelas 2 peserta BPJS, apa jaminannya, Mas Don? Ya, jadi seperti dikatakan oleh Humas BPJS tadi bahwa memang
pelayanan akan ditingkatkan. Ya, jadi berbagai masukan saya kira dari masyarakat itu kan jadi bagian evaluasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan. Karena memang hak kesehatan itu adalah hak semua orang, begitu. Bukan hak sebagian kecil warga kita yang mampu saja, tapi semuanya yang warga negara kita berhak mengakses pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Jadi ini saya kira akan menjadi bahan evaluasi dan akan segera ditingkatkan kualitasnya, ya, sambil juga kita melihat bahwa dalam BPJS itu ya memang mereka yang diprioritaskan, mereka yang paling kesulitan adalah tadi ya pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja. Dan ini makanya oleh pemerintah itu diprioritaskan dan diberi subsidi cukup besar. Bagi mereka yang mampu ya diharapkan ya mereka mendapatkan 2 benefit. Ya, pertama pelayanan yang lebih baik ya, pelayanan yang lebih baik di sebelumnya ya. Dan yang kedua adalah mereka punya benefit sosial apa? Ya, mereka membantu dari mereka yang tidak mampu dengan prinsip gotong royong. Itu kan BPJS ini kan prinsipnya gotong royong, Mas. Jadi prinsip gotong royong, prinsip keadilan, distribusi beban, ya, dan pelayanan yang lebih baik begitu, Mas Bayu. Baik, kita akan sambung seusai jeda. Masih adakah kemungkinan misalnya kalau masyarakat, Bang Rolas, BPKN mungkin melihatnya, kalau ada keberatan dari masyarakat, kemana mereka kemudian bisa menyampaikan mengenai kenaikan iuran ini? Ke Mas Doni nanti dijawab setelah jeda juga, masih adakah kemungkinan pemerintah mendengar semua ini sebelum nanti betul-betul dinaikkan atau ada kebijakan yang lain? Kita tunggu jawabannya usai jeda, tetap bersama kami.